Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Thalabah talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita yang masih ya di pelajaran ke-15 ya. Bab 15 dari syarah kitab Tauhid ini. Dan pembicaraan kita masih di pembahasan tentang malaikat yang mana mereka tidak berhak disembah. Karena ketika mereka mendengar Allah berbicara, baru berbicara saja ya, Allah Ta'ala berbicara, mereka pingsan saking takutnya. Nah, maka yang seperti itu tentu tidaklah berhak untuk disembah. Dan yang lebih di bawah malaikat, ya, padahal malaikat kan yang paling kuat, paling kokoh dan sebagainya, itu pun tidak berhak disembah. Maka selain malaikat lebih tidak berhak lagi untuk disembah. Nah, kita sekarang lanjutkan pembahasan yang kita baca. Langsung saja dalil yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullah taala fi sahihi an Abi Hurairah. Ya, fi sahih ay fi sahih al-Bukhari. Ya, dalam sahihnya Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qadallahu al-amra fis sama'i. Jika Allah Subhanahu wa taala qadal amra ay idza takallama bihi, jika Allah berbicara ya di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi, maka malaikat pun ya mengepakkan sayapnya, menundukkan sayapnya. Khada'anan bi fathataini minal khudu, ya, khada'anan bacanya begitu dengan dua fathah kha dan dha ya, dibaca khada. Maknanya diambil dari kalimat khudu. Wa ruya bi dhammi awalihi wa sukina thanihi ay khadi'ina. Dan ada riwayat pula yang menyebutkan ya bacanya khadi'ina begitu. Para malaikat tunduk ya, mereka menundukkan sayap-sayapnya, mereka benar-benar ya seperti ya orang yang sangat menghormati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mereka sangat tunduk kepada Allah tersebut ya, liqaulihi ai liqaulillahi taala, sangat tunduk, sangat takut kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ka'annahu silsilatun ya. Saya lanjutkan. Ka'annahu silsilatun, ka'annahu ai as-sautal masmu, seperti seolah-olah suara ya, suara Allah Subhanahu wa taala di langit itu yang mereka dengarkan gitu ya. Itu seperti ya, silsilatun. Suara yang didengar itu seperti rantai ala safwanin yanfudhuhum dzalika. Ya, suara lantai yang diseret di atas safwan huwal hajarul amlas, batu yang halus ya. Yanfudhuhum dzalika ay yakhlusuhu hadzal qawlu wa yamdi fil malaikah, yang ucapan Allah ini melewati mereka ya, melewati mereka. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, jadi melewati dan masuk, suaranya terdengar begitu ya, melewati dan masuk ke telinga mereka, dan itu membuat mereka sangat takut, bergetar hingga seolah-olah tertimpa pingsan itu. Paham ya? Nah, nah kemudian ya, dilanjutkan hadisnya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut tersebut telah dicabut oleh Allah dari hati-hati mereka. Qalu, maka mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Tuhan kalian tadi? Suara apa yang kita dengar tadi kan begitu. Qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah adalah kebenaran ya, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i, maka yasma'uha ay al kalimat allati qadaha Allah, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu didengar oleh pencuri pendengaran.
Wa mustarikus sam'i, dan si pencuri pendengaran itu, ya, artinya al mukhtatiful kalami, mukhtatifu li kalamil malaikati minasyayatin, pencuri pendengaran dari ucapan yang malaikat itu saling berdiskusi, ya, pencuri pendengaran diskusinya malaikat, ya, mereka saling, ya, ini wa mustarikus sam'i hakata ba'duhu fauqa ba'din, ya, mereka itu seperti ini, ya, satu dan yang lainnya di atas yang lain bertumpuk-tumpuk. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi, yang mana Sufyan, yaitu Sufyan di sini wa Sufyan, Imam Sufyan ibnu Uyainah al-Hilali thiqatun hafidun hujjatun min kibaril a'immah mata sanata mi'atin wa thamanin wa tis'ina hijriyatan. Imam Sufyan bin Uyainah memberikan gambaran bahwa setan itu ketika mereka mau mencuri pendengaran dari diskusinya malaikat itu yang ada di langit itu, mereka bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk, dan menggambarkannya, ya, wasafahu di sini ay wasafa ruqubasyayatin ba'dahum fawqa ba'din hatta yasilu ila haitsu yasma'una tahaddutsal malaikati bil amri yaqdihillahu azza wa jalla. Beliau mensifati saling tumpuk undungnya, bertumpuk-tumpuknya setan, ya, satu dan yang lainnya, sampai bisa mencapai posisi yang mereka bisa mendengar pembicaraan malaikat itu tentang perkara yang Allah tetapkan itu. Nah, jadi setannya bertumpuk-tumpuk, ya. Yang mana Imam Sufyan bin Uyainah tadi menyebutkan, ya, caranya mereka bertumpuk-tumpuk satu dan yang lainnya. Wasafahu Sufyan bikafihi, beliau mensifatinya dengan telapak tangannya. Faharrafaha wa baddada baina asabihi, yang mana beliau memiringkannya. Harrafahuna amalaha, beliau memiringkannya. Wa baddada baina asabihi ay farraqa bainaha, yang kemudian beliau memisahkan antara jari-jarinya. Jadi kalau mungkin gambar tangan orang, beliau memiringkan tangannya dulu, kan, terus jari-jari ini di sini ada jempol, di sini ada telunjuk, ada tengah, terus akhirnya kan ada misalkan jari-jari, ya, beliau mensifatkan setan itu tumpuk undung, ini yang paling bawah nih yang ada di bumi misalkan, terus saja kayak anak tangga begitu, ya, terus setan itu tumpuk undung sampai di posisi mereka bisa mendengar perkataan malaikat itu tadi, diskusinya malaikat itu tadi tentang apa yang telah Allah tetapkan. Paham? Nah ini yang beliau sifatkan. Lalu kita baca selanjutnya. Fayasma'ul kalimata, ya, maka kemana ini? Mana hilang? Sebentar, salah pencet. Fayasma'ul kalimata, mau menghilangkan ini malah lu kok iso. Nah, fayasma'ul kalimata fayulqiha, sampai ini. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka setan ada yang berhasil untuk mendengar percakapan malaikat tersebut, lalu dia lemparkan percakapan itu kepada setan yang ada di bawahnya, ya. Jadi kan setannya kayak tumpuk undung begini, kayak tangga, ya. Terus, ya, maka yang paling atas ini kadang bisa berhasil mendengar lalu disampaikan kepada yang ada di bawahnya. Paham? Thumma yulqiha ilal akhar, kemudian terus saja, ya, turun disampaikan terus ke bawahnya terus, ya, karena mereka memang tumpuk-tumpuk seperti itu, ya. Thumma yulqihal akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, sampai akhirnya terus sampai bumi perkataan itu yang didengar oleh sahir atau kahin, ya, didengar, ya,
oleh sahir alladzi yata'ata sihra, orang yang mendatangi sihir. Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amalil uqadi wa ruqa wa ghairiha. Yang mana sihir itu artinya sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, yaitu yang melakukan sihir. Ya, satu ungkapan tentang sihir itu adalah satu ungkapan yang tersembunyi dan lembut sebabnya dari perbuatan-perbuatan mengikat-ngikat tali, ya, membaca mantra-mantra dan yang selainnya. Atau kahin, sampai kepada kahin. Kahin itu waladhi yukhbiru anil kainat fi mustaqbali zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar, yaitu orang yang mengaku tahu tentang berbagai macam keadaan yang akan terjadi. Nah, atau dia mengaku mengklaim bisa mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, barang hilang dan sebagainya. Nah, ya, jadi setan melemparkan perkara itu, ya, dari atas terus ke bawah sampai akhirnya sampai pada si tukang sihir atau tukang kahin itu, dukun itu. Nah, paham ya? Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Dan bisa jadi setan itu dilempar, ya, dia dilempar dengan bintang sebelum bisa melemparkan kalimat itu ke bawahnya. Perjalanannya panjang tadi kan, dari langit ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Nah, ketika di tengah ini bisa jadi dia dilempar bintang. Dia dilempar bintang. Nah, terus biar dilempar bintang ya mati. Nah, ya. Nah, adrakahu syihab kita baca adraka al-mustasriqa syihabu. Bintang mendapati si pencuri berita ini, maksudnya bintang dilempar tepat kena dia. Wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayahrikuhu, yang mana bintang ini dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada setan ini sebelum bisa menerimanya, sebelum bisa menerima berita itu, maka bintang itu membakar si setan itu. Nah, ya. Taib, ya. Dan teruslah ya, warubama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu, dan bisa jadi ya, dengan hikmah Allah bintangnya itu ada dua nih. Maksudnya bisa jadi dua kemungkinan. Dilempar kena sebelum si setan berhasil menyampaikan ke bawahnya, atau terkadang dengan hikmah Allah dilempar yang kedua ya, dilempar setelah setannya berhasil menyampaikan. Begitu. Ya. Paham? Nah, jadi yang pertama ini kan setane belum berhasil melempar sudah kena bintang. Yang kedua ini ya, bisa jadi ya, tentunya dengan hikmah Allah ya, kabarnya itu terlemparkan dulu ke bawah baru dia kena lemparan bintang tadi. Ya, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Ya, maka setan itu menghias-hiasi dengan mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Ya. Jadi setan yang akhirnya nanti kan sampai pada tukang dukun, ya, dukungnya ya menghias-hiasinya dengan kedustaan pula. Ya. Baik dibu sahir wal kahin, ya, ma'aha ayal kalimat alati alqaha. Ya, jadi si dukun, ya, tepatnya ini si dukun sebagai orang terakhir yang menerima kabar tadi itu, dia menghias-hiasi kalimat yang dia terima dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Maka dikatakan, si dukun itu mengatakan, bukankah telah berkata kepada kami pada hari ini begini dan begini? Ya, begini dan begini. Fayusaddiqu bitil kalimatil lati sumi'at minas sama. Maka dibenarkanlah kalimat yang telah didengar dari langit itu. Ya. Jadi dukun ini proses bagaimana dukun mendengar ucapan malaikat. Ya, yang intinya kalimatnya satu ya, disertai dengan ratusan kedustaan. Paham ya? Nah, dan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, tentunya itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang didengar tadi ya, diskusinya malah malaikat tadi. Taib. Dan dengan proses yang sedemikian runyamnya hingga hingga akhirnya setannya terlempar
Syihab dan sebagainya. Dan ya para ulama juga mensyarah sebenarnya kalimat ini, kebanyakannya dukun itu tidak menerima yang benar begitu. Dan sangat sulit. Prosesnya adalah seperti itu, setan ini mempertaruhkan nyawa. Ya, makanya dukun itu syarat-syaratnya juga sangat mengerikan, ya kan? Sehingga dia bisa membumbui satu ucapan ini dengan ratusan, oh iya kan benar ini terjadi hari ini dan ini ya. Oh barang itu di sono, oh ini di sini, oh ini di situ dan sebagainya. Ya padahal yang didengar itu bukan tentang golek barang, tapi dia ngomong tentang barang. Bisa jadi. Nah itulah dukun tukang dusta. Tapi kita baca ya, syarahnya kali makna global dari hadis ini. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'dhimil malaikati li kalamillahi. Nabi mengabarkan tentang sikap pengagungan malaikat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'tarihi minal khaufi wa tasaulihim amma qala rabbuhum. Dan apa yang terjadi pada mereka dari rasa takut dan mereka saling bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din, dan jawaban sebagian kepada sebagian yang lain, diskusi di antara mereka. Wa ma ta'allumuhu syayatinul ladzina yakhtatafuna kalamal malaikati fi dzalika. Dan ya, di sini hadis ini mengabarkan pada kita apa yang dicuri, yakhtataf ya, apa yang dicuri oleh setan dari perkataan malaikat itu, ya, bagaimana setan caranya mencarinya tadi ya. Fi dzalika litulqihi ila saharati wal kuhani. Proses pencuriannya tadi hingga akhirnya bisa mereka lemparkan kepada tukang sihir dan dukun minan nasi, dari kalangan manusia. Wa ma tulaqihi syayatinu minar ramyi bisyihabi hina idin. Dan bagaimana proses ya, bagaimana setan itu dilempar oleh bintang ketika itu. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati minal malaikati ila sahiri awil kahin li hikmatin ya'lamuhallahu illa fahuwa subhanahu la yafutuhu syai'un. Yang mana bisa jadi terkadang setan berhasil menyampaikan kalimat tersebut, kalimat yang didengar itu, yang didengar dari malaikat itu kepada sihir atau tukang sihir atau tukang dukun ini. Ya memang itu semua karena hikmah Allah, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah ya, yang tidak terlewat satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang berhasil, yaitu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fayuzadu ma'a tilkal kalimati min qablu ya, min qibali syaitani, min qibali itu ya bacanya ya. Maka ditambah-tambahilah oleh si tukang sihir dan dukun itu satu kata saja yang didengar dari pihak setan, awil adami ya, tis'un wa tis'una kadzbatan wa tudha'u kulluha fin nasi fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimatil masmu'ah. Ya, yang mana satu kalimat saja itu ya ditambahi kedustaan-kedustaan pada para setan dan juga Bani Adam yang mendengarkannya, ditambahi dengan 99 kedustaan yang kemudian disiarkan semuanya kepada manusia, ya lupa mereka membenarkannya, ya membenarkan semuanya. Ya, semua itu dengan sebab satu kalimat yang didengar. Ya inilah ya bagaimana kerjanya samanya setan dan para dukun. Keterkaitan hadis ini dengan bab ya anna fihi radda 'alal musyrikin, bahwa di sini ada bantahan pada kaum musyrikin. Fa innahu idza kana hadza halul malaikati inda sama'i kalamillahi. Maka jikalau seperti inilah keadaan malaikat ketika mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma a'tahumullahu minal quwwati ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum fa kaifa biman dunahum. Maka kalau malaikat ya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari kekuatan ya dan semuanya lah ya, mereka yang benar-benar kuat dan sebagainya, itu saja masih takut ketika Allah baru bicara ini, Allah baru berbicara mereka takut ya, maka diketahui bahwa tidak boleh ya memalingkan sedikit pun dari ibadah kepada para malaikat. Maka bagaimana kepada
yang selain malaikat tentu lebih tidak berhak lagi, karena malaikat yang sangat kuat saja tidak berhak untuk diibadahi apalagi selainnya. Kemudian faedah yang kita bisa petik, yang pertama bantahan pada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah malaikat dan para nabi dan orang soleh. Ya, kemudian yang kedua, ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Pengagungan pada Allah, dan Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang tiada sekutu baginya. Yang ketiga, itsbatu uluwillahi ala khalqihi wa itsbatu takallumihi bikalamin yusma. Penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, dan penetapan bahwa Allah itu berbicara dengan kalimat yang bisa didengar. Buktinya kan didengar oleh malaikat itu tadi. Taib. Yang keempat, ibtalus sihri wal kuhanati wa in saduqal kahinu was sahiru fi ba'dil ahyani. Batilnya sihir dan perdukunan, walaupun memang terkadang bisa jadi, ya, tukang sihir dan tukang dukun itu bisa jadi benar satu ketika, ya. Jadi kalau pas berhasil tadi, ya, dibumbui dengan kedustaan-kedustaan tadi, ya, bisa jadi. Nah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala pula, ya, untuk menggelincirkan, ya, orang yang percaya dengan setan begitu. Al-muhim, perdukunan itu haram. Mau benar mau salah haram. Ya, tadi kan bisa jadi yang benar satu, yang dusta 99 kedustaannya. Jadi prosentasenya itu kan tentunya sangat sangat jauh, ya. Tapi ya namanya 1%-nya ini kadang bisa terjadi. Nah, manusia itu hikmah Allah Subhanahu wa taala tertipu oleh setan, ya, dengan ini. Karena memang setan tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia dengan perdukunan itu. Tapi yang terakhir, annal ibrata bil ghalibil katsir ya la bin nadiril qalil, ya. Dari sini, ya, bahwa pelajaran yang bisa diambil itu dengan yang kebanyakan, bukan yang sedikit ini. Jadi dukun itu 99 banding 1, banyak yang mana? 99-nya dusta, satunya benar. Ya tentunya banyak yang dustanya ini. Maka dukun ini jangan sampai dipercaya. Paham ini? Nah, itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.